Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, Akuntansi 2023G, kali ini akan mereview artikel yang berjudul Skeptisme Pelaku Usaha Mikro Terhadap Standar Akuntansi. Sebelum kita masuk ke dalam review, izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan kelompok saya. Dimulai dari saya, Novia Syafitri dengan NIM akhir 143, kemudian Winda Nurhamida dengan NIM akhir 175, dan Widya Kusuma Putri dengan NIM akhir 192. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan terkait latar belakang dibentuknya artikel ini. Jadi, UMKM itu memegang peranan penting dalam kontribusi bagi perekonomian Indonesia. Selain memberikan kontribusi bagi pembangunan nasional, UMKM juga menjadi pintu gerbang bagi para pencari kerja di era globalisasi saat ini, yang juga akan mempengaruhi terkait pengangguran di Indonesia. Namun, di balik kontribusi dan keunggulan UMKM yang berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, rupanya ada juga berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi para pelaku UMKM, seperti rendahnya kualitas sumber daya manusia serta minimnya pengetahuan kewirausahaan dan kompetensi pengelola UMKM yang menyebabkan tingkat produktivitas usaha yang melemah dan biaya tenaga kerja yang dinilai rendah. Nah, hal ini itu terlihat dari masih belum memadainya UMKM dalam hal pengelolaan, khususnya pada aspek keuangan dan pencatatan atau dokumentasi. Kendala lain yang dihadapi UMKM adalah terkait dengan aspek hukum. Mayoritas UMKM itu masih belum memiliki kejelasan badan hukum dan legalitas usaha, khususnya terkait perizinan usaha. Nah, fenomena rendahnya kualitas pelaporan keuangan UMKM, terutama implementasi SAKE TAP, dapat didasari dengan sikap keraguan atau skeptisme pelaku UMKM. Mengenai skeptisme yang membuat para pelaku UMKM enggan melaksanakan suatu kegiatan akuntansi di dalam bisnisnya. Selanjutnya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perilaku skeptisisme pada UMKM terhadap laporan keuangan berikut dengan dampaknya terhadap peningkatan minat investasi modal. Hasil ini, peneliti diharapkan mampu menambah ilmu bagi peneliti dan pembaca terkait dengan praktik akuntansi pada UMKM, serta diharapkan mampu memberikan wawasan terkait sikap skeptis pelaku UMKM yang dapat berpengaruh terhadap hambatan peningkatan minat investasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait tentang metodologi penelitian ini. Yang pertama, pada penelitian ini, uji keabsahan data diukur dengan menekankan terhadap 4 aspek yang ada, yaitu aspek nilai kebenaran, nilai penerapan, nilai konsistensi, dan nilai netralitas. Uji keabsahan data yang dipakai pada penelitian kualitatif ini merupakan triangulasi dengan melakukan pemeriksaan data dari cara dan waktu yang bervariasi. Yang kedua, wawancara, observasi, dan dokumentasi menjadi teknik pengumpulan data primer dalam penelitian ini. Kemudian, untuk meningkatkan derajat kepercayaan atau derajat akurasi data penelitian kualitatif, penelitian ini menggunakan uji kredibilitas. Dan yang ketiga, informan yang terpilih terdiri atas berbagai sumber,
Hal ini merupakan bagian dari triangulasi. Triangulasi sumber dilakukan berdasarkan persepsi setiap informan, yaitu pelaku UMKM, dinas koperasi, serta dosen akuntansi. Tahapan analisis data dalam penilaian ini menjadi tahapan yang paling sulit, sebab hasil dalam penilaian ini masih belum baku dan analisis data diperlukan guna menjawab pertanyaan penelitian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai hasil penelitian. Berbagai jenis usaha tentunya membutuhkan akuntansi, tak terkecuali bagi para pelaku UMKM yang ingin mendirikan usaha. Dengan demikian, para pelaku usaha tersebut diharuskan untuk mengetahui dan mempelajari siklus akuntansi dengan maksud agar usahanya memiliki alur, supaya dalam proses pencatatan keuangannya dapat berjalan lancar. Dan dalam menjalankan kegiatan operasional usaha berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah akuntansi yang berlaku. Untuk entitas tanpa akuntabilitas publik atau dalam hal ini seperti UMKM, penyusunan laporan keuangan perlu berpedoman pada SAK etap. Dengan adanya standar tersebut, UMKM diharapkan dapat membuat laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang telah ditentukan, sehingga dapat memudahkan pihak eksternal dalam seperti investor untuk menginvestasikan dananya sebagai modal usaha bagi pelaku UMKM. Adapun sikap yang ditunjukkan sebagian besar pelaku UMKM terhadap penyusunan laporan keuangan yakni tergolong sikap skeptisisme. Skeptisisme yang dimiliki tersebut masih tergolong nisbi atau tidak meragukan segalanya, karena dilandasi akan adanya salah pemahaman terkait suatu hal atau informasi. Misalnya ketika pelaku UMKM menganggap laporan keuangan hanya secara sebelah mata, padahal laporan keuangan sendiri akan memberikan dampak positif bagi keberlangsungan usahanya. Selain itu, pelaku UMKM juga beranggapan bahwa selama menjalani usaha tanpa laporan keuangan, usaha mereka tetap berjalan dan memberikan keuntungan. Dengan demikian, kita mendapati kesimpulan yaitu bahwa sejauh ini pelaku UMKM hanya melakukan pencatatan secara sederhana. Itu pun pada saat kondisi-kondisi tertentu dan tanpa menerapkan standar akuntansi yang berlaku, khususnya SAK etap. Harusnya, para pelaku UMKM melakukan pencatatan sesuai dengan pedoman yang berlaku, karena akan dapat membantu ketika mereka membutuhkan pendanaan bantuan modal. Dengan demikian, pelaku usaha dapat diharapkan untuk memahami dan mengimplementasikan proses pembukuan dan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan guna meningkatkan tingkat akuntabilitas dan mendorong minat investasi modal bagi usaha mereka. Kemudian saya akan menyebutkan kelebihan yang kelompok kami temukan di dalam artikel ini. Yang pertama, artikel ini memiliki informan dengan jumlah yang banyak serta dengan berbagai macam profesi, sehingga pembaca mendapat banyak pandangan yang berbeda terkait skeptisisme UMKM ini. Yang kedua, dijelaskan juga secara rinci terkait penyebab-penyebab pelaku UMKM masih belum mempunyai proses keuangan sesuai SAK etap. Selain itu, kelompok kami juga menemukan kekurangan, yaitu terkesan mengeneralisasi UMKM yang ada di Indonesia, karena mungkin saja sudah ada UMKM yang memiliki laporan keuangan yang sesuai dengan SAK etap. Mungkin itu saja review artikel dari kelompok kami, kelompok 2. Sekiranya ada kesalahan atau kekurangan, mohon maaf.
Terima kasih telah menonton dan menyimak sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.